Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan semangat, sehat, wah, dan pokoknya mencatat yang paling penting itu menjaga akal sehat karena situasi politik kelihatannya sudah mulai makin menghangat ya, Bung Rocky, dan kita lihat politisi ini saya sih lihatnya bukan bukan lagi bermanuver tapi blingsatan ke sana ke sini itu sekarang, Bung Rocky. Iya, itu yang belingsatan justru mereka yang terpaksa mesti diikat oleh berbagai macam perjanjian tuh, atau MOU Oke, lah, MOU ya. MOU. Hmm. Dan itu penanda bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menduga apa hasil dari pencapresan seseorang tuh. Yang paling mungkin adalah menduga-duga Anies itu nanti akan diasuh oleh tiga uh, kingmaker, Hmm. dan sangat mungkin setiap kingmaker, Pak SBY, Pak JK, Pak Surya Paloh itu bisa tiba pada semacam kesimpulan, tetapi Anies tetap tidak bisa independen sebetulnya, karena itu publik mendorong Anies untuk ucapkan aja calon wakil presidennya. Ya. Prabowo jelas sangat independen, dia sendiri adalah kingmaker untuk dirinya sendiri itu. Hmm. Yang berbahaya justru Ganjar. Ganjar tetap dianggap sebagai orang yang dari awal sebetulnya hasil transaksi aja, hasil barter aja sebetulnya. Hmm. Hmm. Karena itu Ganjar yang paling lemah dalam menentukan Ya. modus kabinetnya nanti itu. Ya. Apalagi menentukan wakil presiden. Saya kira itu yang menjadi isu sekarang. Orang mulai bertanya, kalau begitu ngapain pilih Ganjar? Kalau Hmm. Ganjar juga sebetulnya ditentukan oleh transaksi-transaksi di dalam PDIP sendiri itu. Ya. Jadi Ganjar diikat sendiri oleh status dia yang memang diambil paksa dari Jokowi. Dan Ya. Ya. kelihatannya Ganjar mau untuk diambil paksa karena sudah menganggap bahwa oke, kepastian elektoral ada, tetapi Ya. kepastian dia akan jadi pemimpin justru dibatalkan dengan apa namanya, isu hari ini soal perjanjian batu tulis, yang Ya. saya Ya. kira biasanya kan perjanjian batu tulis tinggal batunya, tulisannya kadang-kala terhapus oleh sekjen. Iya, 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 iya. Saya kira ramai kan kalau betulan deh kalau sejak awal memang disebutkan bahwa soal cawapres untuk Anies Baswedan itu diserahkan sepenuhnya kepada Anies. Walaupun sebenarnya ada manuver tarik menarik, tapi tetap saja sesuai dengan kesepakatan dia punya otoritas. Pak Prabowo tentu saja dia juga punya otoritas sendiri. Memang Ganjar yang jadi persoalan dan ini mulai ramai, mulai PSI yang selama ini walaupun dia mendukung Ganjar dan tidak diakui Ganjar, tetap saja kan PSI tidak punya pilihan lain kecuali ke Ganjar. Tapi mulai gelisah juga. Misalnya Ade Armando mulai dengan bahasa tanya sebenarnya. Dia tanya apakah betul ada perjanjian semacam itu. Padahal sebenarnya Tempo sudah menurunkan itu, laporan itu ya, Bung Rocky. Ada perjanjian batu tulis antara Ganjar Pranowo dengan PDIP ya. Kalau nggak salah, seingat saya 4 poin gitu ya. Yang pertama itu soal meneruskan ajaran Bung Karno. Biasalah saya kira itu normatif gitu. Tapi yang juga kita tahu soal wakil presiden itu tentukan partai. Yang lebih berat itu soal menteri kabinet, yang saya kira ini akan membuat partai-partai lain berpikir ulang nih untuk berkoalisi dengan PDIP. Dan yang keempat saya kira ini kita juga bisa duga soal jangan campuri urusan suksesi di PDIP. Ini yang kemarin kan kita suka bahas, Pak Jokowi bisa-bisa ngambil alih nih masa itu kan gitu. Ya, tapi semua perjanjian politik basisnya adalah uh, mengintip potensi kecurangan kan. Jadi Ya. tidak ada perjanjian politik yang diasuh oleh semacam kejujuran tuh. Itu penting untuk kita tahu bahwa di atas kertas apapun perjanjian politik itu adalah tulisan yang dengan mudah dihapus oleh imbangan kekuatan nanti. Bayangkan misalnya kalau Ganjar jadi presiden dan ternyata dia mampu untuk mengatasi tekanan dari internal PDIP, lalu dia bilang iya memang kita pernah buat perjanjian di batu tulis, tapi kan tulisannya udah saya hapus tuh sejak saya jadi presiden. Itu soalnya tuh, itu juga mengingatkan kita perjanjian dengan Ibu Mega dengan Pak Prabowo juga kan nggak efektif, nggak ada yang dijalankan itu. Dan Pak Prabowo merasa ya udah nggak apa-apa, toh moralnya bebannya ada pada mereka yang berbohong tuh, yaitu Ibu Mega yang pada akhirnya memilih Ganjar misalnya tuh. Jadi sekali lagi kita ingin pastikan bahwa semua perjanjian politik basisnya adalah eh, bukan kejujuran sebetulnya kan. Di dalam perjanjian perdata bahkan tanpa tulisan pun dianggap bahwa ucapanmu adalah konstitusi buat perjanjian kan, itu hukum perdatanya. Tapi di dalam politik itu soal imbangan kekuasaan aja tuh. Jadi Pak Jokowi memang akhirnya hendak disingkirkan oleh PDIP, kendati PDIP masih butuh suara Pak Jokowi. Kan itu intinya, bahwa Ya, kalau ya, ya. Ganjar Jokowi jangan cawe-cawe nentuin
Ya, Nanti ya. di kabinet. Bahkan Jokowi harus betul-betul dipastikan tidak akan ambil alih kepemimpinan di PDIP. Jadi Megawati tetap merasa bahwa Ganjar itu sebagian dari kakinya atau hatinya masih diasuh oleh Jokowi. Jadi Ganjar akhirnya dibelah tuh antara kepentingan PDIP dan kepentingan Jokowi. Nah, kecurigaan itu yang membuat partai-partai koalisi merasa kalau kalian sendiri belum solid, ngapain undang kita berkoalisi? Itu bahayanya. Jadi PDIP juga bisa berantakan di tengah jalan. Karena bocor membocorkan itu, kalau dibocorkan misalnya dan nyampe ke Tempo, itu artinya udah bocor juga ke partai-partai calon pendukung sebelumnya tuh. Ya, saya kira ini pasti kenapa kemudian PDIP buru-buru membantah gitu ya, yang menganggap bahwa itu isu untuk mendiskreditkan mereka saja gitu, dianggap karena memang kalau betul itu ada perjanjian semacam itu ya eh, kita jadi berpikir loh kalau gitu apa dong Ganjar gitu ya, itu satu ya, posisi Ganjar itu sebagai apa nantinya gitu. Yang kedua gitu juga menunjukkan betapa selama ini PDIP rupanya merasa kecolongan lah dengan Pak Jokowi yang disebut petugas, sering disebut petugas partai, tapi realitasnya ya dia justru menjadi petugasnya orang lain gitu, bukan petugas partai. Itu yang berkali-kali kita terangkan bahwa mainan Ganjar itu sebagai Power Ranger mainan Jokowi begitu pindah ke Ibu Mega tetap sebagai mainan akhirnya kan. Iya, iya, iya. Jadi nggak mungkin mainan itu dipindahkan lalu jadi subjek tuh atau jadi pemain. Jadi Ganjar dari mainan dipindahin jadi mainan juga tuh. Ini yang menerangkan bahwa pada akhirnya Ganjar tuh bukan leader. Dia hasil dari para dealer sebetulnya tuh kan. Karena dealer-dealer ini yang bermain di situ. Jadi watak kepemimpinan Ganjar itu dari awal udah lemah lah dan itu yang menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar tetap drop. Apalagi kalau berita ini kemudian menyebar di kalangan akar rumput itu merasa bahwa loh kok pemimpin kita itu harus tunduk pada perjanjian-perjanjian yang sebetulnya paksakan kan. Jadi etika itu kalau seseorang itu dipercayakan untuk memimpin, ya biarin dia tentukan kan. Jadi buat apa Ganjar dijadikan calon presiden kalau sebetulnya de facto presidennya adalah Puan, karena Puan yang akan jadi ketua partai itu. Lalu Puan mendesain segala hal dan Ganjar akhirnya tinggal berlaku bahkan lebih buruk dari Jokowi. Itu dia mungkin nggak. Kalau Pak Jokowi kan apa yang dia tanda tangani dia nggak pernah baca. Kalau Ganjar bahkan dia bilang ya udah tolong tanda tanganin aja palsuin tanda tangan saya kira begitu dalam pembuatan kebijakan nanti. Karena dia nggak dapat otonomi. Tapi sekaligus kita bisa curiga Ganjar justru membocorkan itu di awal untuk preempt sebetulnya. Jadi Oh, oke. Ya, 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 ya. Nggak, tapi kan itu bahaya tadi. Satu, saya kira satu dari partai-partai koalisi. Kalau partai-partai yang bergabung sekarang kan yang seperti P3 walaupun dia partai di pemerintahan kan juga di parlemen kan kursinya juga tidak signifikan. Kemudian Perindo ini partai belum lolos di parlemen gitu ya. Dan mungkin yang bergabung segera juga partai-partai non parlemen lah yang akan bergabung lagi. Nah, tetapi bagi Pak Jokowi sendiri yang sekarang sedang diajuk hatinya oleh PDIP juga merasa begitu tahu ada perjanjian semacam ini loh. Untuk apa saya bantu orang kalau kemudian dia juga ternyata kemudian nanti nggak bisa kendalikan gitu. saya kira paling bagus Jokowi juga terangkan aja pada ya saya juga tahu dari awal pada perjanjian kan itu saya basa-basi doang membantu Ganjar di PDIP kan mesti jelas tuh bahwa Jokowi memang dari awal saya kira Ganjar juga melapor pada Jokowi. Pak Iya, Jokowi iya. Hmm. pindah karena ada perjanjian politik. Lalu Jokowi mungkin merasa ya udah mau diapain tuh. Kan PDIP akhirnya tunjukkan watak dia yang sesungguhnya bahwa dia itu bukan sekedar partai tapi satu kekuatan politik yang tidak ingin diatur oleh perjanjian, tidak ingin diatur oleh etika publik. Dia mau ngatur sendiri dirinya dengan prinsip-prinsip yang feodalistik kan. Jadi kalau dibilang Ganjar diminta oleh PDIP untuk terus menegakkan ajaran Bung Karno. Lalu ajaran Bung Karno yang paling penting adalah anti feodalisme, anti Ya. kapitalisme. Hmm. Apakah Ganjar bisa lakukan itu? Ya nggak mungkin. Dari awal PDIP yang pro kapitalisme, pro feodalisme tuh. Buktinya adalah Ganjar akhirnya diatur oleh PDIP. Kan itu kan sebetulnya kolonialisasi PDIP terhadap Ganjar kan. Ini juga kolonialisme sebetulnya tuh aturan untuk membatasi Ganjar di dalam aspek-aspek pembentukan birokrasi atau pembentukan kabinetnya nanti. Jadi PDIP bertindak feodalistik, junto kolonialistik terhadap Ganjar. Nah ini kita lagi bela Ganjar ya. Ya, dan saya kira tidak pada tempatnya ya. Kita tahu bahwa partai politik, oke, partai politik itu kan ya memang yang mengusung yang mengusung calon-calon presiden partai politik. Tapi kalau kemudian partai politik tak terlalu campur tangan terlalu jauh, saya kira ya ini kita bisa membayangkan bahwa loh
India ini nanti jadinya presidennya rakyat Indonesia atau presidennya partai politik, walaupun Ibu Megawati sebenarnya sudah dengan tegas menyatakan bahwa dia tetap petugas partai sebenarnya gitu. Sejak awal Bu Megawati sudah menyatakan itu. Itu dilemanya memang di situ tuh, dan itu dilema yang membuat kita frustrasi. Kalau misalnya Ganjar terpilih, kan untuk jadi presiden Ganjar mesti menang 51% kan. Ya, Pertanyaannya apakah PDIP suaranya sepenuhnya 51%? Kan PDIP cuma 19% tuan. ya, ya, Jadi ya. 32% itu bukan suara PDIP. Nah PDIP mau ikat Ganjar dengan suara 19%. Sementara publik misalnya kalau Ganjar menang menuntut supaya Ganjar ikuti suara publik yang 32%. Itu konyol kan. Jadi itu perjanjian yang kalau pakai bahasa Latin rebus sixtandibusnya udah nggak berlaku tuh. Syarat-syarat yang seharusnya ada udah tidak berlaku. Sehingga perjanjian utamanya juga fakta sunt servandanya ya nggak perlu dipertahankan lagi kan. Jadi Ganjar mungkin dengan mudah mengatakan iya ada perjanjian bertulis tapi saya kan dipilih oleh 51% Ya. minimal gitu. Dan karena itu saya menghormati yang 32%, 19% punya PDIP. Itu bahkan yang saya terangkan itu mimpi doang tuh. Karena mungkin sangat mungkin bahwa Ganjar juga sebetulnya ya kalau sekarang kita nggak bisa duga bahwa Ganjar itu udah melewati apa yang diucapkan oleh lembaga survei. Kan nggak ada orang yang tahu apakah Ganjar itu berapa persen. Orang tahu bahwa Ganjar tidak memperlihatkan semacam modus presidensialisme, modus presidensialitas itu. Jadi dia itu tidak terlihat sebagai orang yang mampu memimpin. Jadi kalau dibocorkan misalnya bahwa Ganjar itu akhirnya takut pada PDIP, ya makin drop lah elektabilitas Ganjar. Siapa yang mau milih orang yang akan diatur oleh orang lain? Kan itu intinya kan. Iya, iya. Jadi saya kira Ganjar juga makin lama elektabilitasnya makin turun. Mungkin sekarang tinggal 1 digit, itu bahaya nih. Ya, bagi kita bahwa kemudian Ganjar dan PDIP itu ada perjanjian yang disebut perjanjian batu tulis itu urusan mereka ya kalau itu urusannya urusan domestik mereka. Tetapi ketika Ya, kemudian masuk wilayah publik dalam hal ini katakan nanti Ganjar itu jadi presiden, saya kira itu jadi persoalan yang serius kan buat kita sebagai bangsa gitu. ya itu yang kita duga bahwa kita bikin ya dugaan optimis lah minimal Ganjar itu kita beritahu bahwa Anda dari awal kalau Anda nggak punya kapasitas untuk apa namanya mengucapkan ketegasan bahwa Anda itu pemimpin, ya orang apa namanya mainan doang tuh kan itu yang terus mesti kita ucapkan. Jadi Ganjar dari awal tidak punya potensi untuk memimpin karena tidak ada satupun bahasa tubuh Ganjar yang mengatakan saya mampu mandiri dan saya sudah dicalonkan sebagai wakil sebagai presiden. Saya berupaya menyusun ide saya sendiri, maka kabinet yang akan saya susun adalah kira-kira begini. Jadi bayangkan kalau akhirnya Ganjar ditanya bentuk kabinetmu apa nanti, dia nggak bisa jawab karena dia masih tunggu nanti keputusan partai kan. Kira-kira kalau ditanya apakah Soekarnoisme masih relevan dengan sistem yang ada sekarang di mana kerusakan lingkungan juga melibatkan peran Anda waktu jadi gubernur, dia nggak bisa jawab tuh. Padahal Soekarno juga pro terhadap pemberdayaan perempuan, pro pada kerusakan, pro pada perlindungan lingkungan dan memberdayakan perempuan itu sama dengan menghormati lingkungan. Nah, Ganjar terlibat di dalam kasus Kendeng, kasus Wadas segala macam. Itu kan merusak lingkungan. Nah, merusak lingkungan itu artinya tidak pro pada perempuan, tidak pro pada ethics of care. Jadi lingkungan dan perempuan itu senafas. Jadi kalau ada orang menganggap ya Ganjar pro perempuan, loh dia merusak alam, bagaimana dia pro perempuan? Dia bahkan merusak ibu bumi, Mother Earth itu, Gaia itu. Yang dalam dia bisa juga marah pada Ganjar. Dan kita tahu bahwa prestasi Ganjar itu, saya baca tadi beritanya tuh berapa 40.000 orang itu DO apa putus sekolah di Jawa Tengah kan kita. Jadi itu menunjukkan bahwa ethics of care Ganjar nggak ada. Harusnya anak-anak ini nggak boleh putus sekolah, tapi Ganjar mungkin merasa bahwa lebih baik APBN itu dipakai buat hal-hal yang sifatnya infrastruktur daripada memberi beasiswa pada anak-anak yang putus sekolah itu. Jadi ada kompleksitas pada Ganjar. Nah itu yang membuat publik menganggap ya Ganjar kurang mampu untuk memimpin Indonesia kira-kira itu. Apalagi harus mempertahankan ajaran Bung Karno. Ya, saya kira ini memang dengan bocornya perjanjian ini meskipun dibantah oleh PDIP. Kalau betul dan kemudian bocor sejak sekarang, tentu saja buat Ganjar itu menguntungkan juga sekaligus merugikan. Menguntungkannya mungkin nanti kalau dia menang dia merasa bahwa dia dapat dukungan publik untuk mengingkari perjanjian itu. Tapi kalau dari sekarang ini satu seperti kita sebut tadi
jelas partai-partai koalisi akan enggan mendekat kepada Ganjar. Begitu juga apalagi Pak Jokowi juga begitu. Publik juga saya kira begitu. Untuk apa kita memilih seorang presiden yang kalau kemudian ternyata dia nantinya tidak bisa bersikap independen. Saya bayangkan itu setiap kali sidang kabinet, Ganjar mungkin 20 menit sebelum sidang kabinet dia webinar dulu dengan Ibu Mega tuh. Ini mau apa nanti isi sidang kabinet? Kan begitu kan? Karena nanti dianggap oleh Ibu Mega setiap keputusan sidang kabinet harus dilaporkan Ibu Mega atau bahkan agendanya mesti disetujui oleh Mega tuh. Karena itu adalah implikasi dari perjanjian batu tulis tuh. Jadi Ganjar nanti ya jadi ya sebetulnya Ganjar jadi humasnya PDIP akhirnya kan walaupun statusnya presiden misalnya. Jadi dari awal itu udah buruk gitu. Jadi ya udahlah, yang kita persoalkan kenapa Ganjar mau lakukan itu kan? Masa orang yang mau jadi presiden mau didikte oleh orang yang sebetulnya justru memerlukan Ganjar. PDIP nggak mungkin hidup kalau nggak pakai Ganjar akhirnya kan. Ganjar udah moncreng di Musra, moncreng di Jokowi, dan karena itu dia dilirik oleh PDIP. Jadi PDIP lah yang membutuhkan Ganjar, bukan Ganjar yang membutuhkan PDIP. Jadi ngapain Ganjar tunduk pada PDIP? Kan itu provokasi kita kan. Sorry. Argumentasi kita. Ya, ini provokasi untuk kebaikan. Karena sekali lagi, itu betul, ini provokasi yang argumentatif. Ya, karena sekali lagi kalau nanti Ganjar terpilih jadi presiden itu Ganjar itu bukan presidennya PDIP, bukan petugasnya partai PDIP, dia harus menjadi petugas rakyat. Ya itu yang nggak masuk di kepala Ganjar sebetulnya. Karena dari awal Ganjar udah pasrah aja tuh, berupaya untuk kasih sinyal, tapi milenial tuh kalau ngomongin Ganjar itu menganggap bahwa ini orang apa sebetulnya. Lama-lama milenial mulai melihat bahwa memang dia nggak ada apa-apanya. Sekarang betul-betul terbukti bahwa dia bukan apa-apa bahkan karena dia cuma menunggu hasil perjanjian aja kan. Dan dia tanda tangan cek kosong pada PDIP. Dan itu bukan watak seorang leader. Ini kritik kita pada Ganjar supaya dia paham bahwa dia itu diminta untuk memimpin bangsa, bukan untuk mendengar menerima proposal yang dipaksakan secara sepihak oleh Ibu Mega dan PDIP. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Jadi kelihatannya kita tidak tahu kalau nasib batu tulis yang pertama memang seperti Anda bilang, mungkin batunya masih ada, tulisannya sudah nggak ada. Kalau kita ini nggak tahu apakah memang batunya sudah ada tapi tulisannya belum ada gitu karena dibantu oleh PDIP atau memang sudah ditulis tapi ya nantinya juga bisa tidak ada juga karena sekali lagi itu perjanjian politik gitu. Ya ini soal perjanjian politik selalu harus dibayangkan bahwa itu fiksinya lebih banyak daripada faktanya. Ya, sebuah perjanjian yang dibuat memang untuk diingkari ya, kira-kira begitu ya. Ya itu perjanjian politik disebut perjanjian yang sifatnya politis karena potensial untuk diingkari. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. 0% ya, Bung Rocky. No, ini nggak pernah kita ingkar. Yes, nggak pernah kita ingkar. Oke. Yap.